Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini saya akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Ini adalah beberapa contoh yang akan saya bahas pada video kali ini. Langsung saja ke contoh pertama. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut menggunakan substitusi. Baik, pertama kita beri inisial dulu, misalkan yang paling atas itu sebagai persamaan pertama, yang kedua sebagai persamaan kedua, yang ketiga sebagai persamaan ketiga. Silakan pilih salah satu persamaan untuk disubstitusikan ke persamaan lain ya. Jadi misalkan saya ambil persamaan pertama. Persamaan pertama kita ambil, yaitu X min Y ditambah Z sama dengan 2. Misalkan saya ingin merubahnya menjadi Z sama dengan ya, berarti Z sama dengan X jadi negatif X, min Y jadi plus Y, 2 tetap 2. Ini masih sebagai persamaan pertama. Nah, silakan persamaan pertama ini kita substitusikan ke, ini kan persamaan pertama tadi kita hitung ya. Silakan sub ke 2 dan di sub ke 3. Oke, silakan kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi sekarang persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2. Pertama saya tulis dulu persamaan 2, 2X plus Y plus Z sama dengan 7. Lalu ada Z ini kita ganti dengan Z yang tadi ya, persamaan 1. Kita substitusikan, berarti 2X ditambah Y. Z-nya diganti dengan Z persamaan 1 ini, yaitu min X ditambah Y ditambah 2 sama dengan 7. Oke, 2X dikurangi X itu tinggal X, Y ditambah Y itu 2Y, kemudian sama dengan 7 dikurangi 2 itu 5. Kita anggap ini sebagai persamaan keempat ya. Jadi 1 masuk ke 2 nanti jadinya 4. 1 masuk ke 3 nanti jadi persamaan ke 5. Nanti 4 dan 5 kita substitusikan lagi. Baik, sekarang 1 ke 2 sudah, sekarang 1 akan kita sub ke 3 ya. Persamaan ketiga kita tulis X ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 1. X ditambah 3Y dikurangi 2. Z-nya kita ganti dengan persamaan pertama, yaitu min X plus Y plus 2 sama dengannya masih 1. Baik, kita kalikan dulu. Negatif 2 dikalikan negatif X itu plus 2X. Negatif 2 dikalikan Y itu negatif 2Y. Min 2 dikalikan 2 itu min 4 sama dengan 1. Kita hitung X dengan X. X tambah 2X itu 3X. 3Y dikurangi Y itu Y. 1, 4-nya ke kanan ya, jadi 1 tambah 4 itu 5, persamaan ke-5. Baik, sekarang kita sudah menyederhanakannya menjadi persamaan 4 dan 5. Silakan pilih antara persamaan 4 atau 5 untuk disubstitusikan ke persamaan yang lain ya. Di sini saya misalkan memilih yang 4. Ini persamaan keempat, saya tulis dulu X ditambah 2Y sama dengan 5. Ini ada dua cara, bisa saya buat Y sama dengan, berarti kalau Y sama dengan, 2Y sama dengan, ini jadi 5 min X, nanti Y sama dengan 5 min X per 2. Nah, saran saya hindari bentuk seperti ini ya, hindari bentuk membuat permisalan atau membuat yang akan disubstitusikan itu ada pernya. Jadi lebih baik pilihlah X sama dengan saja. Jadi kita ganti dengan X sama dengan saja biar lebih simpel. Jadi X sama dengan 2Y ke sana jadi 5 min 2Y persamaan keempat. Nah, silakan 4 langsung kita substitusi ke persamaan 5. Persamaan 5 kita tulis 3X ditambah Y sama dengan 5. 3, X-nya diganti dengan ini ya. 5 min 2Y ditutup gitu, masih ditambah Y
sama dengan 5. Jadi 3X plus Y menjadi 3 kali 5 min 2Y tutup plus Y sama dengan 5. Kalikan 15, 3 kali ini min 6Y ditambah Y sama dengan 5. Ini jadinya negatif 5Y. 5 dikurangi 15 itu negatif 10, sehingga Y-nya negatif 10 dibagi negatif 5, 2. Baik, setelah ketemu Y sama dengan 2, silakan masukkan ke rumus ini, nanti ketemu X-nya. Berarti Y sama dengan 2, silakan disub ke persamaan 4, yaitu X sama dengan 5 min 2Y. Berarti 5 dikurangi 2 kali 2. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1. Berikutnya, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, kita bisa substitusi ke persamaan tadi yang Z sama dengan tadi. Ya, persamaan pertama yaitu Z sama dengan negatif X ditambah Y ditambah 2. Berarti negatif 1 ditambah 2 ditambah 2. Jadi Z-nya berapa ini? 2, 3 ya. Negatif 1 tambah 2 itu 1, 1 tambah 2 itu 3. Baik, jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z sama dengan X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Oke, seperti itu tadi cara menyelesaikan SPLTV menggunakan cara substitusi. Oh iya, silakan memilih persamaan yang lebih mudah untuk disubstitusikan ke persamaan lain. Saran saya pilih yang koefisiennya kecil saja, kalau bisa 1 ya. Jadi hindari menggunakan yang ini ya, karena nanti kalau dibuat Z sama dengan, nanti ada per 2-nya. Itu merepotkan untuk disubstitusikan ya. Baik, kita lanjut ke contoh 2. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut menggunakan metode substitusi. Kalau kita lihat persamaan pertama, X plus 2Y plus 3Z, kalau mau kita pilih untuk disubstitusikan, itu harus X sama dengan, nanti biar ringkas. Kalau Y sama dengan nanti muncul per 2, kalau Z sama dengan nanti muncul per 3. Nah, kita bisa memilih persamaan yang lain saja. Misalkan saya milih persamaan ketiga ya. Ini misal nanti persamaan ketiga saya ambil, lalu disub ke persamaan 1 dan 3 disub ke 2 dan 1 gitu ya. Kita cek apakah bisa. Oke. Pertama kita ambil dulu persamaan ke 3, yaitu 3X min 2Y min Z sama dengan 5. Kita buat Z sama dengan ya, berarti negatif Z sama dengan 3X jadi min 3X, min 2Y jadi plus 2Y, plus 5 tetap plus 5 karena sudah di kanan. Lawankan tanda semua menjadi Z sama dengan 3X min 2Y min 5. Jadi semuanya dikalikan min 1 gitu ya, atau dilawankan tanda. Ini masih persamaan ketiga. Berikutnya, persamaan 3 kita sub ke persamaan pertama. Persamaan pertama saya tulis X plus 2Y plus 3Z sama dengan 9 menjadi X ditambah 2Y. Z-nya ubah dengan ini. 3 kali Z-nya ubah dengan ini ya, 3X min 2Y min 5. Masih sama dengan 9. Baik, dihitung lagi, X ditambah 2Y ditambah 3 kali 3 itu 9X. Ini min 6Y, 3 kali min 5 min 15 sama dengan 9. X sama X itu, X sama 9X itu 10X, 2Y min 6Y itu min 4Y, 9 ditambah 15 itu 24. Semua bisa kita bagi 2 ya, menjadi 5X min 2Y sama dengan 12. Ini persamaan keempat.
Baik, 1 sudah, sekarang 3 ke persamaan kedua. 3 kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 saya tulis 2x min y plus z sama dengan 8, berarti 2x min y ditambah z-nya ganti dengan tadi ya, yaitu 3x min 2y min 5. 2x sama 3 itu 5x, min 2y min 3, min 2y min y itu min 3y, kemudian 8 ditambah 5 itu 13. Persamaan kelima. Baik, sekarang lihat persamaan keempat dan persamaan kelima. Ini persamaan keempatnya, ini persamaan kelima. Kalau pakai cara substitusi, kita pilih salah satu untuk disubstitusikan ke yang lain ya. Karena di sini ada ada angkanya semua, 5x, 2y, 5x, 3y gitu. Silakan pilih salah satu. Misalkan saya pilih yang keempat saja nih, yang keempat. Yaitu 5x min 2y sama dengan 12 gitu ya. Misal saya buat x sama dengan, berarti 5x sama dengan 2y ke kanan. Kemudian dibagi 5 ya, jadi 2y plus 12 dibagi 5. Nah, kita substitusikan, ini masih persamaan keempat. Kita substitusikan 4 ke 5. 5 kita tulis, 5x dikurangi 3y sama dengan 13. 5 kali x-nya 2y plus 12 dibagi 5 dikurangi 3y sama dengan 13. 5-nya bisa kita sederhanakan, tersisa 2y ditambah 12 min 3y sama dengan 13. 2y min 3y itu min y, 13 kurangi 12 itu 1, berarti y-nya negatif 1. Berikutnya, y sama dengan negatif 1, silakan disub ke x ya, yaitu persamaan keempat. X sama dengan 2y ditambah 12 dibagi 5. 2 kali negatif 1 ditambah 12 dibagi 5, hasilnya ini min 2 tambah 12 itu 10, 10 dibagi 5 itu 2. Baik, y-nya negatif 1, x-nya 2, silakan disubstitusi ke persamaan yang awal tadi, yaitu z sama dengan, jadi x sama dengan 2, y sama dengan negatif 1, kita sub ke persamaan pertama. Maaf, persamaan ketiga ya, ini ya. Jadi z sama dengan 3x min 2y dikurangi 5. Masukkan saja x dan y-nya, berarti 3 kali 2 dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 5. 6 ditambah 2 kurangi 5. 8 kurangi 5 itu 3. Oke, jadi sudah lengkap penyelesaiannya. HP, yaitu x, y, z, sama dengan x-nya 2, y-nya negatif 1, z-nya 3. Baik, itu tadi contoh kedua. Baik, berikutnya contoh ketiga. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut menggunakan substitusi. Di sini persamaannya lumayan sederhana, yaitu cuma x plus y sama dengan 5, x min z sama dengan negatif 2, 2y plus z sama dengan 10. Baik, perhatikan. Kalau kita lihat persamaan pertama itu sudah xy. Di persamaan kedua, ketiga itu xz, yz. Nah, kita bisa menghilangkan z dengan cara memasukkan ini ke sini ya, substitusi. Nanti kita targetnya menghilangkan ini, z dan z. Dengan cara seperti apa? Kita beri inisial dulu, ini 1, ini 2, ini 3. Saya ambil persamaan kedua atau ketiga, nanti saya substitusikan. Misalkan saya ambil persamaan kedua. Saya buat jadi z sama dengan ya.
X dikurangi Z sama dengan negatif 2, negatif Z sama dengan negatif 2, negatif X ya, dikurangi X. Kita lawankan tanda semua menjadi 2 ditambah X. Masih persamaan kedua. Nah, silakan persamaan kedua ini kita substitusi ke persamaan ketiga. Menjadi, kita tulis dulu, 2Y ditambah Z sama dengan 10. 2Y ditambah Z-nya adalah 2 ditambah X ya, sama dengan 10. Jadinya X ditambah 2Y sama dengan 10 dikurangi 2, yaitu 8. Ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Sekarang coba perhatikan persamaan keempat itu sudah dalam bentuk XY, dan persamaan pertama juga sudah dalam bentuk XY. Itu ya. Kita tinggal memikirkan dua persamaan itu saja. Misalkan saya pilih persamaan pertama ya, atau persamaan keempat juga boleh nih. Ini persamaan keempat, yaitu X plus 2Y sama dengan 8. Saya buat X sama dengan saja, berarti 8 min 2Y. Lalu 4 ini saya masukkan ke persamaan pertama. Empat kita substitusi ke 1 ya. 1 kita tulis X plus Y sama dengan 5. X-nya kita ganti 8 min 2Y itu ya, ditambah Y sama dengan 5, jadinya 8 min Y sama dengan 5, negatif Y sama dengan 5 kurangi 8 itu negatif 3, sehingga Y nya 3. Baik, sekarang Y nya 3, silakan pilih persamaan mana yang bisa menghasilkan X, yaitu persamaan keempat. Kita substitusi keempat, ini nih, yaitu X sama dengan 8 dikurangi 2Y. X sama dengan 8 dikurangi 2 kali Y-nya 3 ya, berarti X sama dengan 8 dikurangi 6, X-nya 2. Silakan X2, Y3 pilih salah satu untuk disubstitusikan mencari Z ya. Tadi kita punya Z adalah 2 plus X, berarti X sama dengan 2, saya sub ke persamaan kedua, yaitu Z sama dengan 2 ditambah X. 2 ditambah 2, Z-nya 4. Baik, kita sudah peroleh hasilnya semuanya, yaitu X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya 4. Kita tulis dalam himpunan penyelesaian, sehingga HP atau himpunan penyelesaian adalah X, Y, Z sama dengan X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Oke, itu contoh ketiga. Berikutnya contoh keempat, kali ini berupa soal cerita. Umur Ahmad 5 tahun lebih muda dari umur Budi. Umur Budi 12 tahun lebih tua dari umur Cindy. Jika jumlah umur ketiganya adalah 58, maka jumlah umur Ahmad dan Cindy itu berapa? Mari kita membuat kalimat matematikanya dulu. Yang pertama, kita misalkan dulu. Misalkan Ahmad itu A. Gitu ya, atau A kecil aja lah ya. Misalkan A itu umur Ahmad, B itu umur siapa tadi? Budi ya. Kemudian C sama dengan umur Cindy. Baik, kalimat pertama kita baca. Umur Ahmad 5 tahun lebih muda dari umur Budi. Itu kalau kita tulis Ahmad itu adalah 5 tahun lebih muda, berarti umurnya Budi kita kurangi 5, itu ya, namanya 5 tahun lebih muda. Yang kedua, umur Budi 12 tahun lebih tua dari umur Cindy. Umur Budi itu 12 tahun lebih tua dari umur Cindy, berarti Cindy ditambah 12. Ketiga, jika jumlah umur ketiganya adalah 58, maka tentukan jumlah umur Ahmad dan Cindy. Ketiganya jumlahnya 58, itu artinya A ditambah B ditambah C sama dengan 58 gitu ya.
Maka jumlah umur Ahmad dan Cindy berapa? Nah, yang ditanyakan adalah A ditambah C. Baik, kita bisa substitusikan ya. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Baik, kita substitusikan dulu persamaan pertama dimasukkan ke persamaan ketiga gitu ya. Jadi 1 kita sub ke 3. Persamaan ketiga kita tulis A plus B plus C sama dengan 58. Nah, A-nya sendiri kita ganti dengan B min 5. A-nya kita ganti dengan B min 5 gitu. Terus masih ditambah B ditambah C nilainya 58. B tambah B itu 2B ditambah C, 58 ditambah 5 gitu ya, jadinya 63. Sekarang persamaannya berupa B dan C. Saya anggap sebagai persamaan keempat. Di sini ada B ada C. Di persamaan kedua juga menghubungkan B dan C. Kita ambil persamaan kedua. Sekarang 2 kita substitusikan ke 4. Persamaan 4 saya tulis dulu, yaitu 2B ditambah C sama dengan 63. 2. B-nya kita ganti dengan yang di info tadi ya. B itu adalah C ditambah 12. Kemudian masih ditambah C sama dengan 63. Kita hanya mengganti B-nya menjadi C plus 12. Kita kalikan jadinya 2C ditambah 24 ditambah C sama dengan 63. Kalau kita hitung lagi jadinya 2C tambah C itu 3C. 63 kurangi 24 ya, sama dengan 39 ya. Berikutnya kita bagi sehingga C-nya ketemu 39 dibagi 3, 13. Jadi umur Cindy adalah 13. Berikutnya silakan C sama dengan 13 kita sub ke persamaan yang B tadi. Jadi kan ada B sama dengan C plus 12. Jadi ini kita sub ke persamaan kedua, yaitu B sama dengan C ditambah 12. B sama dengan 13 ditambah 12, B sama dengan 25. Berikutnya masukkan ke persamaan pertama untuk mencari A ya. Berarti A sama dengan B dikurangi 5. A sama dengan 25 dikurangi 5, A sama dengan 20. Baik, kita sudah peroleh info-infonya bahwa A atau Ahmad umurnya 20, Budi umurnya 25, dan si Cindy umurnya 13 tahun. Sehingga yang ditanyakan adalah jumlah antara umur Ahmad dan Cindy. Berarti A ditambah C sama dengan 20 ditambah C-nya 13. Jawabannya 33 tahun. Baik, itu tadi beberapa contoh. Ada 4 contoh soal untuk metode substitusi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Baik, silakan ditunggu untuk video berikutnya untuk penyelesaian menggunakan metode yang lain ya. Di antaranya ada eliminasi, gabungan, sama metode determinan. Baik, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.